Baik, terima kasih rekan-rekan semua yang telah hadir. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen ruang lingkup proyek di pertemuan ketiga secara daring. Semoga kabar kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk manajemen ruang lingkup dalam sebuah proyek ini sangat penting untuk kita ketahui. Adapun manfaat dari manajemen ruang lingkup itu sendiri, ya, secara khusus ini akan menentukan ruang lingkup proyek sehingga memudahkan kita di dalam satu, memastikan semua pemangku kepentingan atau stakeholder memiliki pemahaman yang jelas tentang batas-batas proyek. Jadi ada keseragaman dan kesamaan dalam persepsi ataupun memahami dari ruang lingkup yang akan dijalankan. Yang kedua, bagaimana kita mengelola ekspektasi dari stakeholder yang ada, dan juga bagaimana kita mendapatkan dukungan, support, approval untuk menjalankan skop yang kita tentukan atau kita ikuti, gitu ya. Yang ketiga, bagaimana dengan manajemen ruang lingkup ini sendiri kita dapat menangani, mengelola untuk mengurangi risiko sebuah proyek. Yang keempat, bagaimana kita merencanakan anggaran dan sumber daya dengan tepat. Anggaran yang tepat dalam penyusunannya, sumber daya yang kita dapatkan juga tepat dan tersedia dengan baik. Tepat dalam kualitas, tepat dalam budget, tepat dalam kualifikasi dan ekspektasi. Yang berikutnya adalah bagaimana kita juga menyelesaikan proyek yang kita lakukan dengan tujuan utamanya. Goalnya apa? Harus cocok. Jangan goalnya kemana, proyeknya menjalankannya seperti apa. Sehingga tidak ketemu. Nah, ini juga bukan itu yang diharapkan. Karenanya manajemen ruang lingkup ini penting agar selaras antara proyek yang dilakukan dan target yang diharapkan atau yang ingin dicapai. Yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana kita juga menghindari scope creep Lalu yang terakhir, bagaimana kita menetapkan proses jika terjadi dalam sebuah proyek yang kompleks adanya perubahan, change order, modification atau lain sebagainya. Ada 8 butir manajemen ruang lingkup yang harus kita kelola dengan baik. Yang pertama, bagaimana kita memulai dengan tujuan proyek. Mulailah dengan tujuan proyek yang akan kita jalankan. Sebelum menentukan ruang lingkup proyek, maka kita harus terlebih dahulu menguraikan tujuan proyek tersebut. Tujuan proyek itu apa? Adalah aset yang kita rencanakan untuk dihasilkan pada akhir proyek. Jadi goalnya apa? Itulah menjadi tujuan proyek kita. Pada akhirnya, ruang lingkup proyek akan membantu untuk mencapai tujuan kita Tapi kita perlu mengetahui tujuan itu terlebih dahulu. Yang kedua, rekan-rekan, bagaimana jika kita belum membuat rencana sumber daya. Karenanya kita harus membuat dulu rencana sumber dayanya, baik sumber daya manusianya, tenaganya, ataupun kelengkapan, baik itu tools, perangkat, ataupun material, equipment, dan lain sebagainya. Jadi dalam manajemen proyek ini sumber daya dapat berupa apa saja, anggarannya, bandwidth-nya, tenaga kerjanya, dan lain seterusnya. Jadi rencana manajemen sumber daya ini ia akan menguraikan sumber daya yang kita miliki untuk proyek ini dan bagaimana cara kita menggunakannya, sehingga terjadi penyesuaian ruang lingkup dengan sumber daya yang dimiliki. Yang ketiga, kita menginventarisir ataupun mengumpulkan persyaratan proyek tambahan. Ada elemen penting dari sebuah perencanaan proyek di awal, tetapi poin ini juga harus fokus pada hal-hal yang mungkin terjadi dalam mempengaruhi ruang lingkup proyek. Ingat bahwa ruang lingkup proyek adalah bagaimana kita mendokumentasikan batasan proyek, tujuan utama, anggaran, sumber daya, dan hasil akhir. Jika ada hal lain yang mungkin mempengaruhi hal tersebut, seperti misalnya jangka waktu proyek atau project duration, kita inventaris semuanya, sehingga nanti dapat kita petakan ruang lingkup
proyek tersebut. Berikutnya yang 4, membuat draft ya, dari dokumen ruang lingkup proyek yang kita jalankan. Misalnya dengan mengumpulkan semua hal yang terkait ya, dalam satu tempat dokumen ruang lingkup. Dan menjelaskan mana yang dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Mana yang termasuk dalam skop kita, mana yang bukan dalam skop kita ya. Oke. Lalu hal yang lain adalah ketika kita belum jelas ya bagaimana kita dalam menentukan ruang lingkup, maka beberapa pertanyaan bisa kita kemukakan dalam tim kita untuk mendefine atau untuk menentukan atau untuk mengerti ya, ruang lingkup yang akan kita lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara menjawab semua hal-hal yang kita tanyakan ini. Pertama, mengapa kita mengerjakan proyek ini? Alasannya apa? Benefitnya apa? Dan lain seterusnya. Apa goal dan hasil akhir yang ingin dicapai? Ya. Terus adakah batasan-batasan yang ada dalam proyek ini? Berapa banyak anggaran yang diperlukan? Jumlah karyawan atau jumlah tim yang diperlukan, ya kan? Jumlah sumber daya yang tersedia, anggota tim ini yang mana yang akan di-assign atau ditugaskan atau mengerjakan. Kapan tenggat hasil akhir itu selesaikan gitu ya, durasi proyeknya berapa lama, apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita tepati, kontraknya bagaimana, apa yang tidak termasuk dalam ruang lingkup yang ada. Jadi semua hal ini kita inventarisir, ya, kita tentukan, kita jawab, baru kemudian kita dapat menentukan ya ruang lingkup proyek tersebut. Jadi bagaimana kita membuat draft dokumen lingkup proyek kita itu kita kumpulkan dalam satu file, satu ruang, ya seperti itu. Adapun contoh-contoh ruang lingkup dari dokumen yang akan kita buat, ya misalnya dengan kita membangun kembali ya situs web perusahaan. Ya inilah situs, misalnya tujuan proyeknya seperti apa, misalnya mentransfer back-end ya situs web ke platform CMS ya, untuk meningkatkan kecepatan dan fleksibilitas halaman misalnya. Sumber daya bagaimana? Tim webnya ada 3 orang, ya, kerjanya dalam 30 jam dan seminggu, ya, selama 6 minggu kan gitu. Manajer teknisnya berapa? 1 orang. Bekerja bagaimana? 10 jam dalam seminggu, selama 6 minggu. Ya, tinjauan, ya, TI, ya. Terus legalnya, ya, dan seterusnya. Anggarannya berapa? Misalnya US 7.000 untuk CSMS misalnya. Hasil akhirnya apa? Pelatihan, ya, seluruh situs, peta jalan, lini masa. Kita tentukan tuh tanggal-tanggal deadline-nya. Kemudian dari anggaran tersebut ya kita akan melihat deadline-deadline yang diperlukan atau yang sudah ditetapkan. Yang kelima, bagaimana kita mendapatkan dukungan dan persetujuan dari pemangku kepentingan utama atau stakeholder. Jadi sebelum mendatangkan proyek ruang lingkup yang ada, maka kita harus mendapatkan dukungan dari stakeholder. Lalu mereview kembali tujuan proyek dan memutuskan mana yang termasuk, mana yang tidak termasuk dari bagian proyek. Jika tidak, pada saat proyek sudah berjalan, maka menjadi sulit ya untuk melakukan perubahan item atau elemen yang ada ataupun yang akan ditiadakan dalam proyek tersebut. Jadi komunikasikan dalam ruang lingkup dengan baik stakeholder antara pemangku kepentingan yang utama dan tim proyek. Lalu yang berikutnya yang keenam, tetapkan proses kontrol perubahan jika perlu. Jadi ketika nanti ada potensi untuk terjadi sebuah perubahan, kita bikin mekanismenya seperti apa, sehingga nanti pada saat terjadi perubahan sudah ada term conditionnya yang bisa dikomunikasikan antar stakeholder maupun dengan pihak terkait. Ya. Jadi proses perubahan adalah serangkaian proses yang harus dilalui baik oleh stakeholder sebelum perubahan itu disetujui, sehingga nanti pada saat dijalankan semua memiliki pemahaman yang sama. Ya. Yang ketujuh, bagikan dokumen ruang lingkup proyek kita ini dengan tim. Setelah pemangku kepentingan melihat, menyetujui, menandatangani, maka kita memiliki kewajiban untuk men-share. Sehingga semua tim, semua personil
memiliki pengetahuan yang sama, konsep yang sama, goal yang sama, guidance yang sama, sesuai dengan lingkup manajemen yang sudah disetujui. Yang terakhir, ke-8, mereferensikan dokumen ruang lingkup proyek yang sedang berlangsung. Jadi semua kita record dari awal sampai terakhir ya, sehingga nanti memiliki acuan yang sama gitu ya, menjadi sebuah standarisasi ya, acuan manajemen ruang lingkup yang akan dijalankan pada proyek tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap bersemangat dan kita bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.